Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau buat tutorial tas yang sebelumnya udah aku kasih lihat penampakannya. Ini part yang pertama. Untuk alat bahannya bisa dicek di deskripsi ya. Ini aku kasih lihat cara ambil benang bagian dalam karena nanti mau pakai double play. Jadi ini aku pakai hakpen karet, tinggal dimasukin ke tengah, nanti dia keluar. Mungkin kalau belum biasa agak hati-hati biar nggak salah. Nah, ini ketemu sama ujung dalamnya, nanti pakai sama yang ujung luar. Kalau misal nggak suka dan punya dua gulung benang yang sama warnanya, mau dipakai langsung dua juga tidak masalah. Ukuran tasnya diameter 18 cm dengan tinggi 22 cm, dan ini aku kasih tahu kalau alasnya itu bentuknya lingkaran, bukan persegi panjang. Jadi ini di sini bikin magic ring, terus bikin rantai sebanyak 3 seperti ini. Kemudian di dalam magic ring ini buat sebanyak 12 double crochet. Mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan membuat lingkaran seperti apa itu sudah paham. Nah, biasanya ada beberapa versi. Kalau di sini aku pakai yang 3 rantainya itu hanya untuk media naik ke baris berikutnya saja. Jadi dia tidak ikut hitungan. Seperti itu. Jadi ini bikin double crochetnya sebanyak 12. Kalau udah jadi sebanyak 12 double crochet seperti ini, bisa dikencangkan benang yang tadi, terus slip stitch di rantai yang ketiga seperti ini. Sekali lagi aku bilang kalau 3 rantai ini itu hanya media untuk naik ke baris berikutnya aja, jadi dia nggak ikut ke dalam hitungan. Nah, ini untuk setiap double crochetnya diisi masing-masing 2 double crochet. Berarti di baris ini ada 24 double crochet ya, karena di putaran pertama itu 12 double crochet. Seperti itu. Tiap lubang isi dengan 2 double crochet. Setelah selesai masih sama di slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, di sini masukkan hakpen, ambil benang, kemudian masukkan seperti ini. Nah, untuk naik tetap sama 3 rantai. Untuk di putaran yang ketiga ini double crochet yang pertama diisi dengan 1 double crochet, kemudian double crochet kedua diisi dengan 2 double crochet, kemudian yang ketiga 1, dan yang keempat 2. Jadi seperti itu, 1 2 1 2 1 2 sampai di lubang yang terakhir nanti harusnya 2 double crochet. Berarti di lubang di baris yang ini ada sebanyak 36 double crochet ya. Setelah selesai, kembali membuat slip stitch di rantai yang ketiga. Untuk pembuatan alas lingkarannya ini semakin ke atas, yaitu polanya semakin bertambah. Jadi tadi itu 1 2 1 2 1, sekarang menjadi 1 1 2 1 1 2 seperti itu. Lubang pertama 1, lubang yang kedua 1 juga, baru lubang yang ketiga itu 2. Dalam membuat alas lingkaran seperti ini memang harus fokus, karena kalau misal salah dalam mengisi ya harus mengulang.
Lanjut ke lubang yang keempat, kembali lagi membuat satu double crochet. Kemudian lubang yang kelima, satu double crochet. Dan lubang yang keenam, 2 double crochet. Pada baris ini totalnya ada sebanyak 48 double crochet. Seperti ini penampakannya. Ini sudah 1 2 3, sudah 4 baris. Nanti kita akan membuat sampai diameternya 18 cm. Slip stitch terlebih dahulu di rantai yang ketiga. Buat 3 rantai. Nah, pada baris ini lubang pertama diisi dengan 1 double crochet, lubang kedua 1 double crochet, lubang yang ketiga juga 1 double crochet, baru lubang yang keempat 2 double crochet. Jadi 1 1 1 2 1 1 1 2 seperti itu. Lubang yang ke-5 1, lubang ke-6 masih 1, lubang ke-7 1, baru yang ke-8 2, seperti itu sampai di lubang terakhir. Buat sampai 1 putaran penuh seperti ini. Selanjutnya bisa di slip stitch di rantai yang ketiga. Buat 3 rantai, 1 2 3, dan di baris ini lubang pertama 1 double crochet, lubang kedua 1 double crochet, lubang yang ketiga 1 double crochet, lubang yang keempat juga 1 double crochet, baru lubang yang kelima 2 double crochet. Jadi 1 1 1 1 baru 2. Seperti itu, bisa dilanjut sampai 1 putaran penuh. Setelah 1 putaran bisa di slip stitch kembali. Slip stitch di rantai yang ketiga seperti ini. Kemudian naik lagi menggunakan 3 rantai. Untuk lubang yang pertama isi dengan 1 double crochet. Lubang kedua 1 double crochet, lubang ketiga 1 double crochet, lubang keempat 1 double crochet, lubang kelima 1 double crochet, dan lubang yang keenam baru 2 double crochet. Berarti untuk pola pada baris ini itu 5 lubang, masing-masing 1 double crochet, baru yang keenam 2 double crochet, seperti itu ya. Setelah selesai bisa di slip stitch di rantai yang ketiga. Tidak terasa sudah sampai di putaran yang ke-7, dan ini lanjut ke putaran yang ke-8. Awali dengan 3 rantai untuk putaran yang ke-8 ini. Lubang pertama 1 double crochet,
sampai ke lubang yang ketujuh itu masing-masing 1 double crochet. Baru nanti lubang yang ke 8 ya, itu 2 double crochet. Diulang sampai ke lubang yang terakhir. Nah, ini dia lubang yang ke-8, bisa diisi dengan 2 double crochet. Seterusnya seperti itu, 7 lubang masing-masing 1 double crochet, baru setelah itu 2 double crochet. Setelah 1 putaran, ini sudah 8 putaran ya. Di slip stitch dulu di rantai yang ketiga, baru lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di baris selanjutnya ini hanya buat 1 rantai, kemudian tiap lubang isi masing-masing dengan 1 single crochet. Jadi kita udah selesai untuk buat putaran pakai double crochetnya, dan di baris ini tidak ada penambahan, jadi tiap lubang full semuanya diisi dengan single crochet aja. Jadi karena ukurannya udah pas, sebelum lanjut ke motif kerang, jadi diputerin dulu pakai single crochet seperti itu. Kalau udah 1 putaran, bisa di slip stitch di 1 rantai di awal. Untuk baris single crochetnya kita perlu membuat 2 baris, jadi lanjut 1 baris lagi. Setelah buat 1 rantai, kemudian di masing-masing lubangnya, di masing-masing lubang single crochet bisa dibuat 1 single crochet, jadi tidak ada penambahan sampai di lubang yang terakhir. Baru nanti setelah ini kita buat motif kerangnya. Setelah selesai membuat single crochet 2 putaran, bisa di slip stitch. Nah, slip stitchnya ini di single crochet yang pertama ya, jangan di 1 rantainya, karena 1 rantai tadi itu media untuk naik, jadi dia tidak ikut hitungan tadi waktu kita buat alasnya. Nah, setelah ini langsung buat motif kerangnya di lubang yang sama di single crochet yang pertama, itu buat lagi sebanyak 2 double crochet seperti ini. Kemudian skip 2 lubang, di lubang selanjutnya buat single crochet. Skip 2 lubang, kemudian buat sebanyak 5 double crochet, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, bisa slip stitch setelah skip 2 lubang. Nah, seperti ini. Bisa diulang, skip 2 lubang, kemudian buat 5 double crochet dalam 1 lubang setelah skip 2. Kalau sudah, skip 2 lubang lagi, kemudian buat single crochet. Nah, ini langkah ini diulang sampai 1 putaran penuh dengan skip 2, kemudian buat 5 double crochet, skip 2, kemudian single crochet, seperti itu.
Setelah satu putaran seperti ini masih tinggal diselesaikan aja yang satu baris kerang ini, skip 2, kemudian buat single crochet. Nah, di awal tadi di lubang di pertama itu yang buat 3 rantai sama 2 double crochet, buat di situ lagi 2 double crochet, jadi biar dia totalnya juga 5 seperti yang lain. Satu, 2. Nah, kalau sudah tinggal di slip stitch di rantai yang ketiga. Ya, di sini. Selanjutnya lanjut ke motif kerang baris kedua. Baris yang kedua ini dimulai dengan satu rantai, kemudian pada lubang single crochet itu tempat mengisi 5 double crochetnya. Ya, di sini isi sebanyak 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini slip stitchnya di mana? Slip stitchnya itu di double crochet yang ketiga, yang di sebelahnya. Nah, di sini di tengah-tengah. Nah, di sini single crochet ya, bukan slip stitch. Lanjut buat double crochet lagi, 5 double crochet di single crochet baris sebelumnya. 2, 3, 4, 5. Kembali membuat single crochet di double crochet yang ketiga di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini bisa dilanjut sampai satu putaran. Setelah satu putaran hasilnya seperti ini tinggal di slip stitch di satu rantai di awal, slip stitch ya kalau kali ini. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita membuat baris ketiga itu caranya sama seperti baris pertama, buat dengan 3 rantai di lubang yang sama, buat 2 double crochet. Jadi caranya itu selang-seling seperti yang aku buat ini. Kalau udah buat 2 double crochet, buat single crochet di rantai di double crochet yang ketiga di tengah itu. Kemudian di lubang single crochet buat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian buat single crochet di double crochet yang ketiga atau di tengah. Nah, ini bisa dilanjutkan caranya sama sampai putaran sampai yang terakhir ya, kembali ke awal. Sampai di sini masuk ke lubang pertama, buat 2 double crochet biar dia totalnya jadi 5 double crochet seperti yang lain, dan slip stitch di rantai yang ketiga. Kemudian untuk baris yang keempat caranya seperti baris kedua, yaitu dengan pertama membuat satu rantai, kemudian pada single crochet diisi dengan 5 double crochet. Kira-kira caranya udah dipahami
Kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Lanjut single crochet di double crochet yang ketiga atau di tengah. Selanjutnya caranya sama. Ini bisa diteruskan sampai ukuran yang diinginkan. Bisa dilanjutkan ya untuk membuat baris kerangnya. Ini sampai kembali lagi ke sini, ke awal tadi, kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Nah, ini dia untuk hasilnya. Nanti dia akan otomatis naik ke atas. Untuk alasnya dia lingkaran seperti ini. Lanjut nanti kalau mau udah selesai. Di sini aku sudah selesai sampai di tingginya dari 2 SC sini sampai ke sini itu sekitar 17 sampai 18. Nah, selanjutnya ini untuk motif kerangnya akan aku tutup. Setelah ditutup nanti barulah kita membuat garis untuk lubang serutnya. Di sini aku untuk lubang serutnya masih biasa ya, belum pakai yang apa itu namanya, sebenarnya kan ada aksennya sendiri yang mata ayam atau apa ya namanya, tapi aku belum pernah pakai dan belum tahu juga pakainya seperti apa, jadi masih pakai yang biasa. Nah, ini kalau dirasa sudah cukup langsung ditutup aja caranya. Ini untuk bagian tengah buat satu rantai seperti ini. Kemudian nanti untuk semakin menurun nanti motifnya akan semakin naik. Jadi setelah bikin satu rantai, anggaplah satu single crochet ya, di lubang sebelahnya buatlah half double crochet seperti ini. Kemudian double crochet lagi, double crochet lagi. Jadi double crochetnya 3 kali di bagian yang paling turun, kembali HDC, dan yang paling tengah di atas itu single crochet seperti ini, biar nanti dia itu lurus gitu. Kadang ada yang tinggal diputarin pakai SC aja, tapi kalau aku suka seperti ini, jadi terserah ya, opsional. Aku ulang lagi seperti ini di tengah dia SC, kemudian semakin turun dia nanti motifnya semakin tinggi, half double crochet, kemudian 3 lubang yang di bawah ini masing-masing 1 double crochet. Nah, seperti ini biar jadinya dia nanti lurus. Kemudian half double crochet, dan yang paling di tengah, yang paling tinggi itu single crochet. Nah, seperti ini hasilnya. Ini diulang sampai nanti 1 putaran dan kembali lagi di sini. Bisa dilanjutkan ya, nanti setelah sampai di sini nanti barulah kita akan memutarinya dengan motif single crochet beberapa kali, baru nanti membuat lubang serut, dan yang terakhir nanti single crochet terus. Untuk 1 putarannya ini udah selesai, hasilnya seperti ini, dia lurus. Terus terakhir agak susah ya karena tripodku itu kecil, belum beli yang besar. Lanjut bisa di slip stitch di 1 rantai yang pertama.
Selanjutnya bisa diputari dengan single crochet. Pertama buat satu rantai, kemudian masing-masing lubang diisi satu single crochet. Nah, ini nanti tidak hanya 1-2 baris, tapi disesuaikan juga. Jadi untuk pembuatan single crochet ini tidak perlu aku ulang ya. Tinggal masukkan hakpen, ambil benang, tarik keduanya seperti ini. Nah, ini nanti sampai kembali lagi ke sini. Apabila sudah satu putaran, bisa slip stitch di single crochet yang pertama di sini. Nah, ini bisa diulang kembali, caranya masih sama dengan satu rantai. Nah, ini di lubang yang sama ya, buat single crochet sampai satu putaran penuh. Lanjut ke proses pembuatan lubang. Nah, untuk pembuatan lubang itu kalau teman-teman sempat menyimak videoku yang tas serut warna coklat, itu mirip ya, sama sih sebenarnya. Nah, itu ini di slip stitch dulu. Ternyata ini cuma butuh 2 baris aja teman-teman untuk single crochetnya. 2 baris itu udah 19 cm tingginya sekarang, karena nanti mau bikinnya itu 22. Nah, untuk membuat lubang serutnya ini aku pakai motif double crochet. Nah, caranya gimana? Ini dihitung dulu untuk lubangnya itu ada berapa. Nanti setelah dihitung bisa dikurangi dengan 8, karena lubang yang akan kita buat nanti itu ada sejumlah 8 buah. Baru total yang sudah dikurangi dengan 8 tadi dibagi 8, seperti itu. Mari dihitung dulu. Nah, setelah aku hitung ternyata seluruhnya itu ada 96 lubang. Kemudian setelah dikurangi 8 jadinya 88, dan 88 dibagi 8 berarti 11. Nah, karena di sini aku mau buatnya itu sling bag ya. Sebenarnya ini tuh model tas gendong, cuman pemesannya itu maunya ini dipakai selempang aja. Jadi ini bebas ya, aku mau mulai dari mana. Yang penting jangan lupa untuk sambungannya ditaruh di belakang. Kalau misalnya teman-teman mau buat yang gendong ya, mula-mula naik menggunakan 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, di lubang single crochet yang pertama diisi dengan 1 double crochet. Ini harus sudah ditandai mana lubang yang mau di skip dari hitungan sebelumnya. Jadi untuk single crochet yang tidak di skip, masing-masing diisi dengan 1 double crochet. Jadi rumusnya tadi adalah membuat 11 double crochet, kemudian skip 1 dengan 1 rantai, kemudian membuat lagi 11 double crochet, skip 1 lubang dan buat 1 rantai. Seperti itu untuk membuat lubang serutnya. Buat terlebih dahulu 11. Untuk 3 rantainya tadi tetap dihitung 1 double crochet. Setelah 11 double crochet bisa buat 1 rantai dan skip 1 lubang, kemudian buat double crochet kembali sebanyak
11 buah seperti itu. Hal ini diulang sampai kembali lagi ke tusukan awal. Nah, ini setelah membuat 11 double crochet bisa ditambah satu rantai seperti ini, kemudian skip satu lubang dan dilanjutkan di lubang sebelahnya untuk membuat 11 double crochet di 11 lubang, dan seterusnya dilanjutkan sampai akhir. Jika sudah sampai di akhir seperti ini, untuk lubang terakhir bisa di skip pakai satu rantai dan di slip stitch di rantai yang ketiga di awal. Di sini slip stitch seperti ini. Nah, lanjut membuat single crochet beberapa baris ke atas. Untuk caranya sama seperti sebelum membuat double crochet, sangat mudah sekali. Kalau sudah membuat dua baris seperti ini, langsung di slip stitch di rantai yang pertama, kemudian buat satu rantai dan akhiri rajutannya